warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhalisa Alfia, saya jurusan Sosiologi kelas karyawan. NIM saya 2010103040. Di sini saya akan menjelaskan tentang Auguste Comte. Auguste Comte lahir di Montpellier, Prancis pada tanggal 19 Januari 1798 dan meninggal pada 5 September 1857 di Paris. Diakibatkan oleh penyakit kanker di perutnya. Namun aslinya adalah Isidore Auguste Marie Francis Cavor Comte, seorang filosof yang terkemuka di Prancis. Ayah Comte, Louis Comte, merupakan seorang pejabat pajak, dan ibunya Rosalie Boyer merupakan seorang yang sangat taat agama. Comte termasuk seorang yang dewasa sebelum waktunya. Pasalnya di usia dini dia harus ikut menentang republikanisme dan skeptisisme yang terjadi di Prancis. Comte kemudian masuk sekolah pada 1814 di Paris, hanya bertahan 2 tahun. Comte harus berpindah sekolah pada 1816. Di sana tempat baru Comte mendapatkan ilmu pengetahuan matematika dan jurnalistik. Ketika dewasa, Auguste Comte memiliki proyek besar bersama seniornya, Henry de Saint-Simon, di dalam filsafat positif. Walaupun Saint-Simon adalah orang pertama kali yang menggunakan istilah positif, namun Comte mempopulerkannya sehingga menjadi salah satu istilah baru dalam sejarah perkembangan filsafat ilmu. Selain itu, Auguste Comte pula memperkenalkan istilah sosiologi, sebuah istilah yang dipahami Comte sebagai studi ilmiah terhadap masyarakat. Hal itu berarti masyarakat harus dipandang layak layak alam yang terpisah dari subjek penelitian dan bekerja dengan hukum determinisme. Comte menjunjung tinggi fakta-fakta. Ia hanya menerima pengetahuan faktual positif, yaitu faktual yang terlepas dari kesadaran individu. Oleh karenanya, sosiologi sering disebut sebagai fisika sosial atau suatu kajian tentang manusia dan masyarakat dianggap sama dengan alam yang memiliki hukum-hukumnya yang pasti bersifat mekanis. Sosiologi yang lahir pada tahun 1842 ditandai tatkala Auguste Comte menerbitkan bukunya yang berjudul Positif Filosofi. Banyak pemikiran dan teori Comte yang sangat tersohor pada saat itu hingga sekarang. Menurut Comte, sosiologi harus dibentuk berdasarkan pengamatan atau observasi terhadap masyarakat, bukan hanya sekedar spekulasi perihal masyarakat. Pemikiran paling termasyhur di antara pemikiran-pemikiran pria yang dilahirkan 215 tahun yang lalu ini adalah pemikiran tentang 3 terhadap perkembangan intelektual, yaitu pertama terhadap teologis atau fiktif, kedua terhadap metafisik yang merupakan perkembangan dari tahap pertama, dan ketiga adalah tahap positif yang merupakan tahap terakhir dari perkembangan manusia. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi 2 bagian, yaitu statistik dan sosial dinamik. Sosial statistik dimaksud dengan sebagai suatu studi tentang hukum-hukum, aksi dan reaksi antara bagian-bagian dari suatu sistem sosial. Sosial statistik merupakan bagian yang paling elementer dari ilmu sosiologi, tetapi dia bukanlah bagian yang paling penting dari studi mengenai sosiologi, karena pada dasarnya sosial statistik merupakan hasil dari suatu pertumbuhan. Bagian yang paling penting dari sosiologi menurut Auguste Comte adalah apa yang disebutnya dengan sosial dinamik, yang didefinisikan sebagai teori perkembangan dan kemajuan masyarakat. Karena sosial dinamik merupakan studi tentang sejarah yang akan menghilangkan filsafat yang spekulatif tentang sejarah itu sendiri. Perkembangan sosial ke dalam 2 bagian ini bukan berarti akan memisahkannya satu sama lain. Bila sosial statistik merupakan suatu studi tentang masyarakat yang paling berhubungan dan akan menghasilkan pendekatan yang elementer terhadap sosiologi. Tetapi studi tentang hubungan-hubungan sosial yang terjadi antara bagian-bagian itu tidak akan pernah dapat dipelajari atau dipahami sebagai hasil dari suatu perkembangan. Oleh karena itu, Comte berpendapat bahwa tidak akan ada diperoleh suatu pemahaman yang layak dari masalah sosial tanpa menggunakan pendekatan sosial dinamik atau pendekatan historis. Bapak sosiologi, anggapannya sosiologi terdiri dari 2 bagian pokok, yaitu sosial statistik dan sosial dinamik.
yaitu teori-teori yang akan dikemukakan Auguste Comte. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian, yaitu sosial statistik dan sosial dinamik. 1. Sosial dinamik. Sosial dinamik adalah teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat. Karena sosial dinamik merupakan studi tentang sejarah yang akan menghilangkan filsafat yang spekulatif tentang sejarah itu sendiri. Yang kedua, sosial statistik. Dengan sosial statistik dimukakan Comte sebagai teori tentang dasar masyarakat. Comte membagi sosiologi ke dalam dua bagian yang memiliki kedudukan tidak sama sekalipun sosial statistik. Statistik adalah bagian yang lebih elementer di dalam sosiologi, tetapi kedudukannya tidak begitu penting dibandingkan dengan sosial dinamik. Fungsi dari sosial statistik adalah untuk mencari hukum-hukum tentang aksi dan reaksi daripada berbagai bagian di dalam suatu sistem sosial, sedangkan sosial statistik mencari hukum-hukum tentang gejala-gejala sosial yang bersamaan waktu terjadinya di dalam sosial statistik. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian, yaitu sosial statistik dan sosial dinamik. 1. Sosial dinamik. Sosial dinamik adalah teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat. Karena sosial dinamik merupakan studi tentang sejarah yang akan menghilangkan filsafat yang spekulatif tentang sejarah itu sendiri. Yang kedua, sosial statistik. Dengan sosial statistik dimaksud Comte sebagai teori tentang dasar masyarakat. Comte membagi sosiologi ke dalam dua bagian yang memiliki kedudukan yang tidak sama, sekalipun sosial statistik adalah bagian yang lebih elementer di dalam sosiologi, tetapi kedudukannya tidak begitu penting dibandingkan dengan sosial dinamik. Fungsi dari sosiologi statistik adalah untuk mencari hukum-hukum tentang aksi dan reaksi daripada berbagai bagian di dalam suatu sistem sosial, sedangkan dalam sosial statistik mencari hukum-hukum tentang gejala-gejala sosial yang bersamaan waktu terjadinya. Di dalam sosial statistik terdapat 4 doktrin, yaitu doktrin tentang individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Segitu saja pembahasan yang dapat saya bahas, terlebih dan kurang saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.